Kita akan melanjutkan dalam surah Yusuf ayat 100, di mana godaan terjadi, perpecahan terjadi antar saudara, ya. Saudara iri dan sebagainya, ya. Tapi sebelum itu saya ingin memantapkan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu walaupun disimbolkan sebagai kekayaan, ya kan, dan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu, namun pengertiannya bukan seperti fakir, ya, bukan orang miskin saja, yaitu kefakiran dalam jiwa, miskin jiwa, gitu ya. Kemudian syuha itu kekikiran, kalau di dalam tafsir, dalam terjemahan itu seolah-olah orang kaya. Jadi yang kaya, yang miskin, yang nggak punya, ya, semuanya diuji kita. Kita ini diuji, ya. Diuji supaya lolos. Ujiannya itu serempak, sama, tapi soalnya beda-beda. Seandainya orang yang berilmu dengan yang belajar, ujiannya sama. Jadi kita bisa menilai kalau seorang yang berilmu, mari kita nilai, ya, seorang berilmu dengan tidak berilmu. Kalau seandainya orang berilmu itu lupa bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di dalam doa kita, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kalau seandainya orang berilmu itu merasa dia berilmu dibandingkan orang yang belajar dengan tulus, ya, dengan tekun, mana yang nilainya lebih tinggi? Jelas orang yang belajar. Bahwa yang belajar itu lupa, ya, di dalam kesirikan. Nanti kita cerita bagaimana Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu ditanya, siapa yang paling berilmu? Wajar kalau Nabi Yusuf itu ngomong, sayalah yang berilmu, karena dia nabi, wajar. Oleh sebab itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suruh belajar dengan Nabi Allah Khidir, ya. Nanti kita kaji, ya. Seandainya guru tadi mengajar, dia merasa lebih pandai, merasa lebih mulia, merasa lebih pintar dibandingkan yang belajarnya sungguh-sungguh, tekun, ya, berhari-hari dia belajar, mana yang lebih tinggi nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu orang yang belajar, ya. Kalau niat guru itu menyampaikan sesuatu supaya dia dapat kehormatan, ya, dapat sesuatu, mungkin katakanlah nawaitunya dapat honor, niatnya dapat honor, ya, dia siapa yang lebih tinggi? Itu yang belajar. Jadi guru yang berilmu maupun tidak berilmu mendapat cobaan, mendapat ujian yang sama, ya, gitu. Nanti akan ditanya, malah nih, misalnya, apa-apa yang telah kuberikan padamu, kurnia ilmu pengetahuan, kau apakan? Saya ngajar, ya Allah.
Kamu mengajar tapi berbangga-bangga, hanya pengen dikatakan orang pandai. Maka ada 3 yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang masuk neraka duluan. 1, qari, orang yang belajar Al-Quran. Begitu dia dipanggil, apa yang kamu lakukan? Oh, saya qari, memberi pelajaran Quran, membaca Quran. Dijerumuskan ke dalam neraka dahuluan. Tidak, karena kau cari nama, mendapat kepopuleran, masuk neraka duluan. Kemudian orang dermawan, dia bilang, habis hartaku ini, kuberikan semua dalam infak. Tidak, kau hanya mencari nama, mencari pengaruh, masuk neraka. Orang berilmu dimasukkan neraka dengan kondisi yang menyedihkan, dilempar ke neraka itu berputar-putar sampai jatuh, dan semua orang lihat, si A itu sampai ususnya keluar. Jadi jangan main-main kita. Kita yang punya ilmu ditanya, belum maksimal, malah ini belum maksimal apa yang kau lakukan itu. Masih banyak waktumu yang kau sia-siakan. Pada kita yang belajar ditanya, berapa banyak mengerti isi Al-Quran? Oh, adalah, berarti tidak memuaskan kan? Saya sibuk, tidak ada waktu. Ditanya, kan tiap subuh kamu ada yang ngajar di masjid kamu, kenapa kamu abaikan? Kenapa kamu abaikan? Untuk itulah saya juga akan ditanya, mengapa sampai terjadi seperti itu? Maka kan saya jawab nanti, ya Allah, memang mengajar tafsir di masjid ini kepada yang tak sempat belajar, kami kirimi Al-Quran. Kita wakaf, memberikan wakaf Al-Quran, ribuan Al-Quran. Sekarang kita rekam, kita kirim kepada mereka yang tidak punya kesempatan untuk melepaskan tanggung jawab. Sudah maksimal, ya. Kepada bapak-bapak ibu sekalian akan ditanya. Sekarang yang pengajaran itu datangkan kepadamu, tidak perlu pergi lagi. Kamu dengar tidak? Itu ujian itu sama. Jadi kita harus sadar, menyadari kalau ujian itu akan menimpa kita. Sekarang infak itu saya sebenarnya ingin menyelesaikan ya. Tapi kalau ini merasa penting kita sekilas ya, infak itu bertingkat-tingkat. Sama dengan tingkat ketakwaan, 7 tingkat. Jadi singkat saja, kalau kita berinfak biasa kecil-kecilan ya, dan jangan lupa infak kita harus lebih baiknya keluarga tahu kalau kita sudah berkeluarga, karena infak itu pemberian kita untuk makan keluarga, menghidupi keluarga juga infak. Infak itu wajib, ya.
infaknya wajib. Jadi sebaiknya semua ibadah-ibadah kita harus setahu istri, setahu anak. Sebab kalau susu anak ya, dia mudah mencontoh. Ya, yang apa kita lakukan itu dia contoh. Tanpa kita nanti kalau dewasa ya, sudah dewasa ya, dari kecil kita ajari ya, kita ajak mereka, kita membungkus sesuatu untuk kita berikan hadiah ataupun membungkus sesuatu untuk zakat dan sebagainya. Itu akan membekas dalam hatinya dan akan menular pada anak cucu kita. Ya. Setelah dewasa dia malahan dia yang lapor sama kita. Ya, ayah, ibu itu jalan di masjid itu perbaiki aja, gitu. Ya. Tanpa kita ngomong gitu. Ya. Karena dia sudah tahu dari pendidikan pelajaran yang kita berikan. Ya. Nah, sekarang infak sampai tingkat 7 ya, sepintas ya. Infak yang pertama-tama kita lakukan itu tradisi saja. Berinfak, kita tahu kalau berinfak itu pahalanya 700 kali, gitu kan? Oke. Ini sepengetahuan keluarga ya. Jangan sampai infak kita itu kita katakanlah murah, terbuka tangan dengan orang, ya, namun pelit terhadap istri atau suami, ya, itu akan jadi ganjalan kita, gitu ya. Jadi sebaiknya sepengetahuan anak istri, gitu. Karena sepengetahuan anak istri itu tidak termasuk kalau kita menghafal, katakanlah menghafal satu surah ya, Al-Qiyamah misalnya, kita beritahu istri anak kita, ayah sudah hafal surah Al-Qiyamah, gitu. Karena itu bukannya istilahnya memberitahu untuk show, untuk riya, bukan, untuk pendidikan. Jadi tahu dia ayahnya sudah apa surah Al-Qiyamah misalnya gitu. Nah, infak tadi di biasa hari-hari kita cara yang paling ampuh ya, yang diberikan oleh Rasulullah SAW terhadap kekikiran. Kan ujian kita terhadap infak itu kan karena kikir. Kalau kikir masuk dalam hati kita, tidak akan mungkin bisa kita keluar. Ya, kikir sudah otomatis melekat ya, dalam jiwa dan kehidupan kita. Caranya Rasulullah itu memberikan tip. Dia beritahu bahwa Allah itu suka kalau orang yang beribadah itu sedikit-sedikit tapi terutin. Nah, sedikit-sedikit rutinnya. Kalau kita tidak memahami itu, akan terasa bahwa seperti itulah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bukan. Intinya satu, kalau kita rutin terus-menerus, itu susah. Iblis akan menggoda. Susah. Kadang sudah jadi kebiasaan. Ya. 2. Diharapkan semakin membesar. Sejalan dengan rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Ya, itu. Jadi itu tingkat pertama. Kita lolos dari kekikiran dan terus melakukan infak. Ya. Godaan kedua yaitu godaan terhadap infak yang mengharapkan nilai manusia. Maka di dalam surah Al-Baqarah 261 supaya merubah jiwa kita itu hanya mencari keriduan Allah, dan menunjukkan bahwa kita itu orang Islam. Itu yang kedua, itu sudah lolos itu. Ya. Sudah lolos. Ketiga, ya, orang yang berinfak dalam bab keadaan sempit ataupun susah. Kenapa bisa begitu?
Coba pikir. Mengapa bisa orang sempit ataupun lapang dia tetap berinfak? Dikit-dikit kalau disempitkan, karena sudah masuk di dalam hatinya bahwa orang yang kita kasih itu ya, misalnya kan berinfak kepada anak yatim, kita susah masih tetap kita beri, karena kita melihat bahwa mereka susah, jauh lebih susah dari mereka. Kita susah, jauh mereka susah lagi. Kita mungkin masih punya bahan makan untuk 1 minggu, padahal dia makan pagi belum tentu dapat makan sore, makan sore belum tentu dapat makan pagi. Oleh sebab itu jiwa kita tersentuh oleh itu sehingga menguatkan kita berinfak dalam keadaan susah atau senang. Tingkat 4 di dalam surah Al-Furqan termasuk orang ibadur rahman. Orang berinfak tidak kikir dan tidak boros. Artinya dia sudah memasukkan dalam gerakan infak di dalam dirinya itu yang bersifat rasional, ya, rasional. Dia tidak kikir dan tidak boros. Kalau kita mengajukan infak kepada dia, berapa perlunya, dia baca proposal kita itu 10 juta misalnya, dia pikir ini 10 juta terlalu besar, mungkin 8 juta sudah cukup. Nah, itu. Jadi artinya dia tidak pikir, tidak boros, ya. Tapi seandainya dia lihat ini 10 juta nggak cukup nih, paling enggak 15 juta, dia akan berikan itu seperti itu. Tingkat 4. Tingkat 5, ya, yang tadi dibaca oleh imam tadi, qardhan hasanah. Tingkat 5 meminjamkan, ya, meminjamkan. Kalau meminjamkan itu besar, bukan kecil. Karena perjalanan hidup seseorang itu ya, semakin tua, ya kan? Kalau pada satu saat, ya, misalnya kita punya rumah 2, misalnya punya rumah 2 ya, kita sudah tua nih, anak-anak sudah punya rumah semua, gitu ya. Kebutuhan kita nggak banyak lagi. Mungkin kalau 2 rumah, mungkin kita terbesit dalam hati kita, sudahlah kita jual saja, kita infakkan, ya, rumah kita itu, karena kita lebih gitu, dalam perjalanan ini hidup kita ini. Yang ke-6 adalah orang yang berinfak dalam rangka khalifah. Sebenarnya dari awal sudah menjadi khalifah, ya, khalifah terhadap hartanya itu sudah dari awal. Cuman khalifahnya jadi kecil, besar. Ini khalifah yang sungguhnya, orang yang sudah menguasai hartanya itu sehingga bisa bermanfaat bagi masyarakat. Khalifah, ya, jadi hartanya itu bisa dimanfaatkan orang karena dia sebagai khalifah. Yang ke-7, orang yang sudah tidak lagi memikirkan mana harta untuk kepentingan pribadi dan mana harta kepentingan umat. Sudah nggak ada beda lagi. Dia berikan apa saja yang diperlukan. Maka itu orang yang sudah termasuk jihad bi amwal dengan harta dan bi anfus dengan dirinya. Nah, itu gambaran kita. Kita sampai kemana? Wallahu alam. Paling tidak kita punya pengetahuan. Oh, itu perjalanan. Semuanya ada ayat Qur'annya. Apa yang saya ceritakan ada ayat Qur'annya. Bukan artinya sesuatu yang tidak punya dasar. Jadi saya pelajari ayat-ayat itu. Oh, ini karena
kita sudah menemukan takwa itu tingkat 7, ya. Berarti infak juga tingkat 7, ya. Kemudian hati juga, tiap-tiap tingkat itu ada hati yang menguatkan, gitu. Ya. Kemudian tiap tingkat juga ada perilaku antara, ya. Misalnya dalam surah Al-Baqarah, ya, mengenai puasa, ya, ada sempalan ayat, kamu pakaian istrimu pakaian kamu, dan kamu pakaian istri. Mengapa ayat itu tersempal di situ? Ya. Kalau kita renungkan, tidak akan bisa kita pahami kalau tidak kita tahu bahwa ketakwaan itu tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 7. Tidak akan mungkin kita paham itu merupakan satu transmitter di dalam tingkat alfa. Dalam puasa itu kita masuk dalam tingkat 3, ya, menuju tingkat 4. Tingkat 3 itu puasa, hasil puasa. Kita bisa menguasai jiwa kita, ya, sehingga dia unggul terhadap nafsu dan akal kita. Nah, tingkat 3 itu unggul jiwa kita. Tapi untuk selanjutnya tingkat 4 dalam surah Al-Imran, ya, 133, kita sudah berinteraksi dengan orang, sabar, gitu kan, memaafkan, berinfak dalam keadaan sempit lapang, gitu ya, memaafkan seluruh orang. Itu nggak mungkin dilakukan, dites dulu kepada istri kita. Bisa nggak kita sabar terhadap istri kita atau suami kita? Itu kesetaraan jiwa itu. Kunna libasul lahum wa antum libasul lahum. Jadi kesetaraan jiwa, bukan ibu wanita itu pemimpinnya laki-laki dalam hal kepemimpinan, dalam kejiwaan itu setara. Jadi kita bisa sabar, bisa murah, bisa menjadi dermawan, ya, bisa memaafkan orang. Bisa tidak kita memaafkan istri kita atau suami kita sebelum memaafkan orang? Itu namanya perilaku antara, ya. Saya kira cukup, ya, bayangan kita gitu, ya, mengenai fakiran. Sudah selesai, saya kira singkat, namun kita akan perjelas nanti pada saatnya kita bicara takwa. Nah, itu berjilid-jilid gitu. Nanti setelah ini kita bicara masalah gangguan kepada saudara. Saudara ini merupakan gangguan iblis kepada kita. Kita kan satu adalah kepakiran diri kita. Nah, setelah itu besok mungkin godaan terhadap saudara, sama saudara kita pecah, istilahnya, kan. Saya kira itu gambaran kita. Mudah-mudahan kita semakin dalam, semakin mengerti, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.